Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang persamaan trigonometri. Dimulai dari beberapa bentuk ini. Di persamaan trigonometri kita akan sangat sering menjumpai model-model seperti ini. Sin 180 derajat dia bernilai berapa, tan 135 derajat dia bernilai berapa, sampai yang paling bawah tan 330 derajat dia bernilai berapa. Nah, untuk menjawab beberapa bentuk tadi, kadang kita menghafal dan sering lupa. Maka dari itu, saya akan sedikit berbagi mengenai cara menjawab beberapa soal tadi tanpa menghafal yang banyak. Nah, pertama, kita harus tahu dulu sudut istimewa yaitu 0 sampai 90 derajat. Dia ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Setelah itu kita harus tahu juga nilai sin, cos, dan tan di masing-masing sudut istimewa dari 0 sampai 90. Itu saja sedikit menghafalnya. Terus yang ketiga, kita harus tahu kuadran. Nah, di kuadran dia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 dimulai dari 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Masing-masing kuadran mempunyai nilai yang berbeda-beda. Maksudnya adalah nilai positif atau negatifnya. Nah, saya biasa menyebutnya di kuadran 1 dia all, berarti semua bernilai positif. Jadi all maksudnya sin, cos, tan dia bernilai positif semua. Nah, di kuadran 2 yang positif hanya sin saja, kecuali sin dia bernilai negatif. Di kuadran 3 hanya tan saja yang bernilai positif, kecuali tan dia bernilai negatif. Di kuadran 4 hanya cos saja yang bernilai positif, selain cos dia bernilai negatif. Nah, untuk menjawab tadi yang harus kita perhatikan hanyalah garis horizontal atau garis mendatar. Berarti yang diperhatikan hanya sudut 180 derajat atau sudut 360 derajat saja. Nah, sin 120 dia kan di kuadran 2. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Sin 120 menuju 180 dia kan kurang 60 derajat. Nah, tapi kita harus ingat dulu sin bernilai positif, berarti tidak usah diberi tanda. Berarti sin 120 itu sama juga dengan sin 60. Kenapa? Karena 120 tadi kan kurang 60 derajat menuju 180. Makanya sin 120 derajat itu sama juga dengan sin 60 derajat. Berarti sin 60 derajat dia bernilai setengah akar 3. Selanjutnya untuk tan 135 sama 135 ini kan kurang berapa menuju 180, berarti dia kurang, kasih tan dulu, berarti dia kurang 45 derajat. Nah, tapi harus diingat tan di kuadran 2 dia bernilai apa? Dia bernilai negatif, berarti di paling depan dia diberi negatif. Berarti negatif, tan 45 dia bernilai 1, berarti hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya sin 210 dia kan di kuadran 3, berarti kalau sin 210 berarti sin dia bernilai negatif, kita beri negatif di awal. Nah, setelah itu
dia dari 180 menuju 210 kan berarti sudah ada 30 derajat, berarti sama halnya dengan sin 30. Berarti minnya tetap sin 30 adalah setengah, berarti hasilnya adalah min setengah. Berarti nilai dari sin 210 derajat adalah min setengah. Oke. Cos sama, nanti boleh dicoba sendiri, dan juga sama. Saya langsung menuju ke sin 300. Nah, sin 300 dia kan di kuadran 4. Nah, 300 menuju 360 dia kan kurang 60. Oke. Tapi kita harus tahu dulu sin di kuadran 4 dia bernilai negatif. Nah, berarti ini jadi sin berapa? Sin 300 ke 360 dia kurang 60, berarti saya masukkan sin 60. Nah, berarti sin 60 adalah min setengah akar 3. Nah, oke, kita coba satu kali lagi. Tan 330. Oh, ini ya, yang cos belum kita coba. Nah, untuk yang cos dia di kuadran 4, di kuadran 3, sorry. Berarti cos di kuadran 3 bernilai negatif. Nah, dari 180 ke 225 dia kan sudah melangkah atau berjalan sejauh 45, berarti jadi ini jadi cos 45 derajat. Berarti sama juga dengan cos 45 berapa? Setengah akar 2, berarti dikali min, jadi min setengah akar 2. Nah, itu adalah cara-cara cepat untuk mengetahui berapa nilai sin kostan di kuadran 2, 3, dan 4 tanpa menghafal, hanya memahami pola-pola yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih.